Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah, karena di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih sempat hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Apalagi wenninna Jumat, wenni engkai narampe toriolota makada wenninna Jumat adalah wenni pamasih, wenni punai, wenni barakah. Magai karena di hari Jumat itu insyaallah apabila orang melakukan kebaikan nigi tau lakukan sedia deceng, maka insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Nah nigi tahu milwat dampeng ngiruni, barang siapa yang bermohon dan berdoa kepada Allah apalagi pada Jumat, maka insyaallah segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mapasang itu matoriolota anak aja yolo mesu jangki dulu keluar magai weninna Jumat, magi weninna Jumat makaramu magi na makaramu, karena sebahasia karama itu menakutkan. Artinya menakutkan, harus kita semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum untuk kembali bermuhasabah, momentum untuk kembali menata diri, momentum untuk memohon doa dan ampunan kepada Allah. Maka singi mau pei makanjai yakko narapi uninna Juma'i pamulai. Bahkan ketika ingin melakukan suatu kebaikan, maka bagus dilakukan pada hari Kamis, dan alhamdulillah pasti dia kena pada malam Jumat.
magai mabarakai. Kanya itu matoriulo tapak. Kadang nak kasih keluar itu baca-bacanya setiap malam Jumat. Napi napesu ilmu-ilmunya ketika pada hari Jumat. Baru dia keluarkan ketika pada hari Jumat. Karena memang sangat istimewa. Berkahnya banyak. Apalagi pada hari itu para malaikat dari langit pergantian sip. Jadi nacata itu pun Allah Ta'ala di akhir setiap kebaikan setiap minggunya sip pergantian itu ketika masuk pada hari Kamis sore dan pergantian malaikat turun dari langit. Jadi ketika para malaikat turun maka berdoa kita kepada Allah, maka para malaikat akan mengaminkan, ya Allah kabulkan doa-doanya. Maka ketika ada bertanya, Ustaz, kenapa doaku belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mungkin karena salah satunya kita jarang berdoa pada hari Jumat. Makanya ketika punya keinginan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para santri, kalau ingin dilancarkan hafalannya, kalau ingin dimudahkan masuk ilmunya, maka coba kita bermunajat di hadapan Allah setiap pada hari Jumat, malam Jumat. Berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan hafalanku, oh Puang, mudah-mudahan Engkau mudahkan hajat-hajatku, mudah-mudahan oh Puang Engkau mudahkan masuk itu hafalan-hafalan. Amin ya Rabbal. Sambil kita mengusapkan diri kita, mudah-mudahan kita cepat kita istiqomah, maka dikurangilah hal-hal yang bisa mendatangkan yang namanya dosa. Karena salah satu supaya tidak masuknya ilmu, salah satu supaya tidak bisa masuk ilmu karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Maka ketika pada hari Jumat beristighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan istighfar Allah bisa mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Di dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika pada hari Jumat bagus juga kita banyak-banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Habis salat subuh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Habis salat maghrib bagus. Kalau tidak ada kegiatan, kecuali kalau ada kegiatan boleh, selama tidak membatalkan ibadah yang kita lakukan atau tidak mengganggu aktivitas yang lain. Maka ditarget setiap habis sholat 5 waktu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, supaya Allah mudahkan segalanya, supaya Allah mudahkan dengan salawat kita lebih mendekatkan, apalagi pada malam Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan pahala mereka 100 kali. Apabila dia bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan balas mereka kepada 100 pahala. Apabila dia baca salawat kepadaku setiap malam Jumat 100 kali, maka kuampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, berkahnya pada malam Jumat. Alhamdulillah, berkahnya itu kita baca salawat, ya. Banyak salawat. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat, salawat isgil banyak, salawat nariyah, salawat nahdiyah, dengan salawat, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan juga kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magaki nasaba angkaki pak turi libo na yenino onro cinam pemi negaga
Tidak ada yang abadi, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mampu membedakan adalah amanu wattaqau, adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka yang dihitung oleh Allah, yang dipandang oleh Allah, iyana jallu epung Allah taala, adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa. Maka ketika ada orang naseng alena tahu jago sogi matan rejabatanna tapi digaga tepe na punai, maka dia akan menjadi niscaya sia-sia nanti di akhirat kemudian. Ada orang diberikan keistimewaan, ada orang diberikan kelebihan, tapi dengan kelebihannya justru membawa kenistaan kepada dirinya sendiri. Ada orang mungkin sederhana, ada orang mungkin bukan pejabat, ada orang mungkin bukan orang kaya, tapi justru kesederhanaannya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu kata Nabi bukan dilihat daripada jabatannya. Kebahagiaan kata Nabi bukan dilihat daripada harta bendanya. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena tanga poler ya sugikanna sederu patau. Pungala taala dena tanga poler ditandrena jabatannya sederu patau. Pungala taala dena tanga poler kecantikan dan ketampanannya seseorang. Tapi narekengi pungala taala nigi mega syukuru na mega sujuri pungala taala, maka dialah yang mulia. Nigi tau mega maringarra pungala taala, na mega sujudna, na mega syukuruna, maka itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang merasa bahagia ya komega duitnya. Baru merasa orang bersyukur ketika mega mobilnya. Baru merasa bersyukur ya komega ulawanna. Baru merasa bersyukur kalau banyak usahanya. Dia tidak pernah bagaimana membandingkan betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dena kanareke ngegana pamase dewerengi di pungala taala. Egan de panareke ngegana pamase mata dewerengi pole di pungala taala. Dena kanareke ngegana pamase nikmat hidung dewerengi pole di pungala taala. Tidak pernah dia hitung betapa besar nikmatnya telinga, betapa besarnya nikmatnya lidah, betapa nikmatnya besarnya jantung, betapa nikmatnya Allah berikan kita fisik yang sangat luar biasa. Ya koyero direkeng, ya koyero hita, maka insya Allah kita akan banyak-banyak bersyukur, maka tubuh ini akan senantiasa dinikmati dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah menciptakan purana pancaji pung Allah taala rupa tawin niat bangsa jin, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Telah aku ciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, sangadinna untuk masompa lorialik. Maka pamigai ni wewe amalae nasabang kamu panaurengi pungalatala umuru pakai magai ni rode cenge selama engkamu panaurengi pungalatala atungan nasabat narekomante ki di Sulaimanan niaro waramparan disalai jabatan disalai keluarga tak disalai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalathin." Jikalau matinya anak pona Adam, terputuslah segala amal kebaikannya illa min thalathin, kecuali 3 perbuatan yang tidak akan pernah terputus. Apa itu? Yang pertama sedekatin jariyah, orang-orang yang pernah sedekah. Purana pertama duit na di masjid, purana pertama duit na ko panitiai, purana pertama duit na ko pesantrennya, purana pertama duit na ko pondok pesantrennya, yak kegunangnya ro pondok pesantrennya, ipake mengaji ro pondok pesantrennya, ipake mengaji kitab kuning ro pondok pesantrennya, maka insyaallah apa yang didapat pahala para santri apa yang dilakukan, maka termasuk yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren. Seperti itu pula kebaikan yang dia dapatkan tanpa mengurangi kebaikan yang melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah. Karena ada ibadah sehat pagi, ada ibadah macengke pagi, sehat pagi. Terus kita melakukan. Boleh kita beribadah dalam tahajud, boleh. Boleh kita beribadah dalam keadaan duha, boleh. Boleh kita mengaji, boleh 24 jam. Tapi bisakah ibadah itu kita lakukan sampai seumur hidup?
Jawabannya tidak. Karena mungkin ketika kita sholat sehat pagi, mungkin kita mau tahajud motok pagi, mungkin kita mau mengaji, alhamdulillah dibuka-buka apa kalau tidak sibuk. Tapi ada ibadah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita dalam keadaan sehat, apakah kita dalam keadaan sakit, apakah kita dalam keadaan hidup, atau kita dalam keadaan mati, ibadah itu akan terus mengalir. Ibadah apa itu? Sedekatin jariyah, yang pernah bersedekah, kemudian pahalanya terus mengalir, terus mengalir. Apakah sehat, sakit, malasa, tua, mati, maka akan terus mengalir pahalanya bagi orang-orang yang pernah sedekah. Amin ya Rabbal. Hebatnya itu. Maka hartanya yang kita miliki sebaiknya disedekahkan di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan sedekahnya itu bisa jadi pembawa kita nanti di alam kubur, melindungi api kuburan. Suatu ketika kisah orang bermimpi, seorang ahli ibadah ini seorang bermimpi ini kiamat dunia. Setelah kiamat dunia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan kembali di padang mahsyar, disitulah orang dilihat siapa orang yang beriman dan siapa orang yang tidak beriman, dan siapa orang yang munafik. Maka kata Nabi, orang yang di padang mahsyar itu tidak ada yang mampu menolong, tidak ada yang akan mampu tolong kecuali amal-amal kebaikan tak magai degagau ditolongi sangadinna amala-amala dicipta. Justru orang ini bermimpi dirinya dimanapun dia berada selalu dilindungi oleh satu biji. Ketika dalam keadaan terik, datang lagi satu yang menghalangi penyiksaan tersebut. Padahal dia orang yang tidak baik, padahal dia dalam keadaan tidak terlalu sempurna, sholatnya saja kadang bolong-bolos, apalagi dia pernah melakukan banyak maksiat. Justru dia terheran-heran, kenapa ada yang dilindungi kak? Setelah dia terbangun, bertanya kepada seorang ulama, wahai ulama, saya bermimpi suatu ketika kiamat ini dunia, dan kemudian kami dikumpulkan di padang mahsyar. Justru ada satu batu yang seakan-akan menghalangi dari panasnya terik matahari pada saat itu. Berkatalah sang ulama, itulah kebaikan yang engkau lakukan. Pernah kau melakukan suatu kebaikan, dan itulah yang akan melindungimu. Dipikir, ternyata dia pernah sedekah sebiji kurma terhadap tetangganya. Itulah yang melindungi ketika di padang mahsyar. Alhamdulillah, sebiji kurma saja mampu melindungi. Bagaimana kalau kita melakukan suatu kebaikan dengan kebaikan yang akan mampu? Mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita perlindungan nanti di padang mahsyar. Amin. Amin ya Rabbal. Ada lagi kisah seorang yang ahli sedekah. Dengan sedekahnya dia mampu melindungi dirinya dari maut, dari kematian. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam didatangi seorang anak muda, berkata ini anak muda Ibrahim, insya Allah ya kode gagah halangan Ibrahim, saya mau menikah minggu depan. Oh iya, kenapa mi? Kuundang ki Nabi Ibrahim supaya datang di pestaku, kau doakan saya, mudah-mudahan kehidupanku berkah. Berkata Ibrahim, ya kode gagah halangan, insya Allah saya datang. Ku agendakan itu acara. Dia agendakan itu acara. Pergi itu anak muda. Setelah pergi itu anak muda, datang lagi seorang tamu tak diundang, memberikan salam kepada Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim, saya tamu tak? Tamu siapa? Saya tidak pernah kibaku janji. Bilang cocok mi, saya tamu tak diundang. Siapa kita? Bilang saya adalah malaikat. Malaikat siapa? Saya adalah malaikat Israel. Nama lainnya malaikat pencabut nyawa. Berkata Ibrahim, baralona mati. Berkata Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya wahai Ibrahim? Ibrahim, kamu tahu tidak pemuda yang tadi datangiku? Ya, dia itu pemuda minggu depan rencananya mau menikah. Dan kalau tidak ada halangan, saya datang di pestanya itu. Berkata Israel, cocok nih. Menurut catatan manusia,
minggu depan mau menikah, tapi ternyata catatan Allah bisa besok tiba masa ajalnya melo ni mati. Masih lagi Ibrahim kasih nade pana pura boting, maka da Israel ni gak suruh terlambat boting. Langsung berkata Ibrahim, bisakah ditunda Ibrahim? Wadi mo gak ditunda kasiam, karena 1 minggu menikah. Bila nak elok ta elok ko wadi, tapi elok na po Allah Ta'ala, de gaga mulek pasoroi, de gaga mulek pangundurui. Ketika tibanya masanya ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka dia Ibrahim nak ko perintah oleh Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na, saya menaati dan silakan laksanakan. Pergi malaikat Israel, ditunggu sampai besok, dia gagal pengumuman. Ditunggu sampai besoknya, tidak ada ambulans lewat. Sampai 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim sambil mendoakan, selamat, 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 selamat. Sambil berkata dalam hatinya, barasalah alama Israel. Mangin adik nak mati ye. Kenapa ini tidak mati-mati? Ditunggu sampai 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun dek pernah mati, sampai 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah meninggal Ibrahim ketemu malaikat Israel. Malaikat Israel, pak beleang ko, pembohong ko, pak bele-bele ko Israel. Kenapa kau baru-baru ketemu langsung kau bilang pembohong? Israel, kamu tahu tidak yang baru-baru itu meninggal tadi? Semoga rendre baru-baru mati. Ya. Dia itu yang datangi ke 60 tahun yang lalu, yang kau katakan katanya besok mau meninggal, tapi ternyata ajalnya sampai 60 tahun. Berkata malaikat Israel, cocok Ibrahim, tapi tunggu dulu ku jelaskan, ada kronologi kejadian. Sebelumnya terjadi. Apa terjadi maka Israel, Ibrahim, semoga itu anak muda waktu nalisu pula di bulan. Kamu tahu tidak ketika dia pulang dari rumah pada saat itu, lesu di palalangenna, ternyata dalam perjalanan dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Maluku ya seorang kakek, timbul rasa banyak, masih bebuana. Maka ini anak muda beli roti, kemudian nak kasihkan itu nenek-nenek. Tapi karena dia lapar, nak bagi 2 roti Pak Alena maluku toh. Nak bagi 2 itu roti ya, nak kasihkan ni sepotong, nak bagantok di sepotong. Tapi apa yang terjadi? Sebelum nenek-nenek terima itu roti, dia bermunajat di hadapan Allah, milau di Allah Ta'ala. Oh puang, mudah-mudahan Pak barakahnya pasilkan ini anak muda, engkau panjangkan umurnya ini anak muda. Arasnya Allah terbuka, doanya dijabah karena ditutup dalam keadaan kebaikan. Alhamdulillah, tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Baru sepotong roti, tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang kau 5 juta? Alhamdulillah. Dengan sedekahmu Allah bantu mudahkan urusanmu. Dengan sedekahmu Allah bisa sembuhkan sakitmu. Dengan sedekahmu Allah mudahkan anak-anakmu jadi anak yang soleh-soleh. Dengan sedekahmu Allah mudahkan urusan bisnis-bisnis yang lain. Maka dia papasan na laugi. Maka dia papasan na laugi. Dia pagka tahu sugi na malabo. Tidak ada orang kaya na malabo. Gili mencaji kasiasi. Tapi gana tahu sugi na masekke. Gili mencaji kasiasi. Ajak mu taja ngelemu sogi nampak ko sedekah, tapi ya sedekah ko supaya sogi ko. Ush, subhanallah. Ini yang salah. Apa ya ini sogi Pak? Iya ini bagus bisnisku. Kapan bagus bisnisnya? Kapan bagus bisnisnya? Lain na tolong. Pergi di panti pijat. Uli. Iya Ustadz, kan ada juga begitu Pak, janji-janji hoax. Minta maaf Pak Karya, banyak janji saya ini. Iya Ustadz. Selesai pesantrennya dia gagal tuh makokoi. Tega kok joka. Nih adalah persiapan adalah untuk memperbaiki diri, menatap diri supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertama kata Nabi, tidak akan pernah terputus amalnya orang-orang yang pernah sedekah. Yang kedua, auladihan solihan yadaulahu, memiliki anak yang soleh dan soleh. Alhamdulillah, ini santri semua.
Nah, santri coba diangkat tangannya yang santri. Angkat tangannya semuanya. Idi itu apa ngaji? Tanya kapan idi? Santri matua idi. Aja nak kakek jadi tadi aja. Coba santri nak diangkat tangannya. Oh ya, alhamdulillah. Sudah ada ya 30-an ya. Pak Karya berapa nih? Ajam saya nih? 70. Oh masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Yang hafal 30 sudah ada. 25 24 21 ada 21 jam malu-malu 21 ya masya Allah 20 masya Allah 20 siapa namanya Khalik Korim Abu Jahal sembarat tuh ya nak Abu Jahal ya dari mana nak Hongkong di mana oh tamat toy alhamdulillah 15 10 di belakang 10 oke masya Allah alhamdulillah sudah ada 10 ya ini berapa bulan sudah berapa tahun sudah cukup 1 tahun baru masuk 3 tahun oh masya Allah kapag magtelepon apa ko na ako to sibuk orang sibuk jadi sengaja sibukan tanya toka cale jadi sekarang itu 3 musim musim hujan musim kemarau musim cale alhamdulillah ini yang mendoakan Pak Ibu ini mendoakan anak-anak tak tanya lagi tanya bukan disebut kata Nabi bukan tentang bukan pejabat bukan orang bukan yang mendoakan adalah auladihan solihan yadaulahu punai anak masoleh yang mendoakan itu jadi bukan kategori bahwa harus pengaji itu soleh tidak bukan berarti bahwa masuk hafal Quran baru soleh tidak identiknya soleh adalah orang-orang yang mendoakan ketika dia sudah meninggal orang yang soleh orang yang punya ilmu ada ilmunya mungkin ilmu daripada yang lain tapi memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang baik jadi tidak mesti bahwa harus kaya tidak mesti harus menjadi pejabat tidak yang menentukan adalah bagaimana kita membina anak-anak kita mengarahkan kepada mereka supaya cinta dengan agama nawuddin insyaallah dia mendekatkan diri kepadanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendoakan ketika habis salat Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira anak-anakku sekalian saya titipkan kepada kalian ya mungkin ini masukan tambahan supaya lebih berkah kehidupan supaya lebih berkah hafalan salah satunya untuk mendoakan jangan lupa selalu mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah untuk orang tua targetkan itu berapa kali Ustaz kalau bagus kalau habis sholat subuh sebelum kita murajaah sebelum diulang-ulangi sebelum kita menghafal kirimkan dulu surah Al-Fatihah untuk orang tua baik yang hidup maupun yang mati cuma minta keberkahannya ya puang keberkahannya bacaan surah Al-Fatihah ya Allah panjangkan umurnya orang tuaku sehatkan badannya ya Allah berikan dia kesabaran ya Allah berikan dia kekuatan ya Allah sementara saya dibiayai mudah-mudahan engkau mudahkan urusannya lahul Fatihah sebut namanya siapa nama bapaknya siapa nama ibundanya baca habis salat duhur ya Allah mungkin istirahat kalau habis salat duhur kan tidak istirahat mengaji lagi sebelum kita muraja sebelum kita mengulang-ulangi kita bacakan puang Pak Barakana bacaan surah Al-Fatihah ya Allah mudahkan ini Al-Quran masuk ke dalam pemikiranku mudahkan ini Al-Quran yang bisa dalam hatiku dan bisa saya melakukan dan saya bisa melakukan dan mengamalkannya ya Allah bacakan surah Al-Fatihah untuk orang tua Al-Fatihah sampai waladhalin amin mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kau kirimkan untuk orang tuamu Allah mudahkan hafalanmu masuk dan insya Allah
Mudah-mudahan juga kirimannya tiap bulan lancar. Alhamdulillah. Itu salah satu senjata orang yang beriman. Adik-adik, kalau teman kita tidak bisa bendung senjatanya, maka kita lawan mereka dengan doa. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu senjatanya orang yang beriman adalah doa, berdoa kepada Allah. Maka hati-hati kok, jangan sampai kena kita pada zalim orang. Pernah zalim sama orang, pernah berbuat tidak baik sama orang dan merasa dirinya terzalimi. Tapi ketika pada saat itu dia bermunajat di hadapan Allah sambil berdoa, bisa saja dengan zalimmu Allah kirimkan engkau, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Palestina sementara dalam keadaan berjuang. Alhamdulillah, berjuanglah pemerintah, Bapak Presiden Insinyur Jokowi dibantu dengan menlunya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pulang balik keluar untuk bagaimana gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan insya Allah. Mungkin kita tidak bisa berbuat baik karena jauh ki, apalagi orang Bulukumba mau dikirim ke Gaza, bunuh diri. Jangan mau ke sana. Adik-adik biar kau berani, tapi ketika datang kau ke Gaza langsung bom. Gagal. Biar kau kebal, jago pakaimu di Bulukumba, tapi kalau nak kena kau bom hancur juga. Jadi jangan makin berpikir mau ke Gaza. Cukuplah alhamdulillah. Kalau memang ada harta tak sumbangkan untuk sedikit untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kalaupun tidak, paling tidak mungkin ada tenaga tak. Kalaupun paling tidak kau tu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Gaza Palestina engkau segera merdekakan. Amin. Mudah-mudahan insyaallah Gaza Palestina segera engkau selamatkan. Mudah-mudahan insyaallah pada tentara-tentara Israel segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirimkan doa, kirimkan doa, kirimkan doa. Mudah-mudahan dengan doamu, mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia hadir, orang Bulukumba hadir untuk saling mendoakan dan menjunjung. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita langkah, dan setiap langkah kita mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.